Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dipo Randal, NIM 2019 161006. Di sini saya akan membacakan PowerPoint yang berjudul Memahami TKU, TKK, SKU, serta Pramuka Garuda. Pengertian SKU, TKU, SKK, TKK, dan SPG atau TPG. Syarat kecakapan umum atau SKU adalah syarat-syarat minimal yang wajib dimiliki oleh peserta didik untuk mendapatkan tanda kecakapan umum atau TKU setelah melewati ujian-ujian. Syarat kecakapan khusus SKK adalah syarat-syarat kecakapan pada bidang teknologi yang dimiliki oleh peserta didik yang berminat dalam pengembangan minat dan bakatnya untuk mendapatkan tanda kecakapan khusus atau TKK setelah melalui ujian-ujian. Syarat Pramuka Garuda atau SPG adalah syarat-syarat kecakapan yang harus dipenuhi oleh seorang pramuka untuk memperoleh tanda kecakapan Garuda atau TPG sesuai dengan golongan usianya. SKU dan TKU. SKU sebagai alat pendidikan merupakan rangsangan dan dorongan bagi para pramuka untuk memperoleh standar kecakapan yang wajib dimiliki oleh anggota pramuka untuk mencapai tingkat kemampuan dan keterampilan yang optimal. SKU disusun menurut pembagian golongan usia anggota pramuka, yaitu golongan siaga, penggalang, penegak, dan pandega. SKU untuk golongan siaga terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat siaga mula, tingkat siaga bantu, tingkat siaga tata. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, dan tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penggalang terdiri dari 3 tingkat, yaitu tingkat penggalang ramu, tingkat penggalang rakit, tingkat penggalang terap. SKU untuk golongan penegak terdiri dari 2 tingkat, yaitu tingkat penegak bantara, tingkat penegak laksana. SKU untuk golongan pandega terdiri dari 1 tingkat, yaitu tingkat pandega. TKU dimiliki oleh anggota gerakan pramuka dengan jalan melalui bentuk ujian-ujian yang dilakukan melalui sistem penilaian dengan mengacu pada tercapainya tujuan gerakan pramuka yang tercantum dalam poin operasional SKU. SKK dan TKK. SKK adalah singkatan dari syarat kecakapan khusus yang berupa kepandaian, kemahiran, ketangkasan, keterampilan, dan kemampuan di bidang tertentu. Selain yang terdapat di dalam SKU, SKK ini diperuntukkan kepada anggota pramuka sesuai dengan bakat dan minat masing-masing melalui proses penilaian atau ujian yang objektif dari pembimbing. Setelah melalui proses ujian SKK yang bersangkutan, maka anggota pramuka berhak memperoleh TKK. TKK ini difungsikan untuk memberikan semangat dan dorongan bagi para anggota pramuka untuk memperoleh kecakapan dan keterampilan yang berguna bagi kehidupan sesuai dengan bakat dan minat masing-masing. Dalam jangka panjang diharapkan melalui semangat memperoleh TKK tersebut akan menumbuhkan kebiasaan untuk terus berusaha memperoleh hasil yang optimal, terutama dalam masalah pekerjaan. TKK dikelompokkan dalam 5 bidang. Bidang ke-1, bidang agama, mental, moral, spiritual, pembentukan pribadi, dan watak. Warna dasar TKK kuning. Yang kedua, bidang patriotisme dan seni budaya. Warna dasar TKK merah. Kemudian yang ketiga, bidang keterampilan dan teknik pembangunan. Warna dasar TKK hijau. Yang keempat, bidang ketangkasan dan kesehatan. Warna dasar TKK putih. Dan yang terakhir, yang kelima, bidang sosial. Perikemanusiaan, gotong royong, ketertiban masyarakat, perdamaian dunia, dan lingkungan hidup. Warna dasar TKK biru. TKK dalam golongan siaga hanya ada 1 tingkatan, yaitu berbentuk segitiga dalam buka kurung puncaknya di bawah.
dengan panjang sisi 3 cm dan tinggi 2 cm. TKK dalam golongan penggalang, penegak, dan pendega terdapat 3 tingkatan. Yang pertama, tingkat purwa atau berbentuk lingkaran dengan garis tengah 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang kedua, tingkat madya berbentuk bujur sangkar dengan ukuran sisi 2,5 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. Yang terakhir yaitu yang ketiga, tingkat utama berbentuk segi 5 beraturan dengan sisi ukuran masing-masing 2 cm dan dikelilingi bingkai 2 mm. SPG dan TPG. Anggota pramuka yang memiliki menyelesaikan SPG disebut sebagai pramuka Garuda, yaitu anggota pramuka yang dapat menjadi teladan dan bentuk menyandang dan berhak menyandang tanda pramuka Garuda atau TPG. Syarat-syarat pramuka Garuda untuk pramuka siaga. 1. Menjadi contoh yang baik dalam perindukan siaga di rumah, di sekolah, atau di lingkungan pergaulannya sesuai dengan isi Dwi Satya dan Dwi Dharma. 2. Telah menyelesaikan SKU tingkat siaga. 3. Telah memiliki tanda kecakapan khusus untuk pramuka siaga, sedikit-sedikitnya 6 macam dari 3 bidang tanda kecakapan khusus. 4. Dapat menunjukkan hasta karya buatannya sendiri, sedikitnya 3 macam bahan. 5. Pernah mengikuti pesta siaga sedikitnya 2 kali. 6. Dapat membuktikan dirinya sebagai penabung yang rajin dan teratur. 7. Dapat mempertunjukkan kecakapan di depan umum dalam salah satu bidang seni budaya. Hak dan kewajiban. 1. Seorang pramuka yang telah memenuhi syarat pramuka Garuda berhak untuk ditetapkan sebagai pramuka Garuda dan berhak menerima serta mengenakan tanda pramuka Garuda. Kedua, untuk menghargai usaha yang sungguh-sungguh itu, maka pemberian tanda pramuka Garuda kepada yang berhak dilaksanakan dalam satu upacara dilakukan oleh ketua partir yang bersangkutan atau wakilnya. 3. Untuk gugus depan gerakan pramuka di luar negeri, pemberian tanda pramuka Garuda dapat dilaksanakan oleh Kepala Perwakilan Pemerintah Republik Indonesia setempat selaku Kamabikus. 4. Seorang pramuka yang telah menerima tanda pramuka Garuda berkewajiban. 5. Menjaga nama baik pribadi dan meningkatkan kemampuannya agar tetap dapat menjadi teladan baik bagi pramuka maupun bagi anak-anak dan pemuda lainnya. 6. Mendorong, membantu, dan menggiatkan teman-teman pramuka lainnya untuk memenuhi syarat-syarat pramuka Garuda. Bentuk, gambar, dan warna. Yang pertama, tanda pramuka Garuda dari logam berbentuk segi 5. Beraturan. Dengan panjang sisi masing-masing 2,5 cm dan bingkai selebar 2 mm. Kedua, di tengah bentuk segi 5 tersebut terdapat gambar relief atau gambar timbul seekor burung Garuda dengan sayap terbuka, dengan lambang gerakan pramuka di dadanya, dan sehelai pita digenggam oleh kedua cakarnya, bertulis setia siap sedia. Ketiga, warna bingkai burung Garuda dan pita adalah kuning emas. Warna tulisan hitam. Warna dasar atau latar belakang adalah 1. Hijau untuk pramuka siaga. 2. Merah untuk pramuka penggalang. 3. Kuning untuk pramuka penegak. 4. Coklat tua untuk pramuka pandega. 5. Pita kalung lebar berukuran kurang lebih 2,5 x 60 cm berwarna 6 putih di sisinya, di sisi tepinya atau kiri dan kanan, selebar kurang lebih 0,4 cm. 7. Merah di tengah selebar kurang lebih 1,7 cm. 8. Panjang pita jika dikenakan, tanda pramuka Garuda tepat di atas ujung tulang dadanya. 9. Tanda pramuka Garuda dari kain, mempunyai bentuk gambar, warna, tulisan, dan ukuran yang sama dengan ketentuan-ketentuan di atas, hanya tidak menggunakan
atau digantungkan pada pita. Arti gambar. Satu, bentuk segi lima mencerminkan Pancasila. Dua, gambar Garuda terbang menggambarkan kekuatan besar dan pada dirinya untuk mencapai cita-cita yang tinggi, bertindak sebagai jiwa pramuka yang berkembang dalam dadanya, dan berpegang pada semboyan setia siap sedia. Ketiga, pada masing-masing sayap tertulis 17 bulu. Pada ekor terdapat 8 helai bulu, sedangkan pada pangkal sayap dan dada terdapat 45 helai bulu. Ini mengkiaskan bahwa setiap pramuka Garuda harus bersemangat perjuangan atas dasar nilai-nilai 17.845. Lambang gerakan pramuka di dada Garuda digantungkan dengan rantai yang terdiri atas 10 buah mata rantai atau dasar dharma. Dan pita yang digenggamnya terlipat menjadi 3 bagian dan ujung-ujung pita terpotong menjadi 2 bagian atau satya. 4, arti semboyan. 5, setia artinya seorang akan selalu kepada Tuhan, bangsa dan negara, pimpinan dan keluarganya. 6, siap artinya seorang pramuka Garuda akan selalu siap untuk berbuat kebaikan dan perbuatan jasa setiap waktu. 7, sedia artinya seorang pramuka Garuda keikhlasan untuk berbakti. Baik, itu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.